terbatas, tak terbatas kuasamu. Katakan tak terduga caramu, Kau yang ku andalkan Tuhan di setiap langkah. Terima kasih Tuhan, dengan lebih sungguh nyanyikan tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Jemaat Tuhan, kita mau sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan katakan tak terbatas. Come on, angkat suaramu. Caramu lebih sungguh, Kau yang yes Jesus, benar Tuhan. Hanya Kau satu-satunya Allah yang kami andalkan Tuhan. Oh, dengan lebih sungguh tak terbatas, tak terbatas. Oh kasih-Mu, jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Katakan dengan lebih sungguh, oh batas kuasa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Kau nyatakan kuasa-Mu atas setiap kami Tuhan, atas setiap pribadi Tuhan kami di tempat ini Jesus. Di setiap langkah hidupku tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Katakan Kau yang ku percaya di segala musim. Jemaat Tuhan, angkat suaramu, angkat hatimu, sama-sama serukan. Kau terbatas kuasa-Mu, tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Katakan Kau Yesus, tak terbatas Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, aku percaya di segala musim hidup. Katakan Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Sekali lagi katakan, Kau yang ku percaya, ku percaya di segala musim hidup. Boleh beri sorak-sorai dan kemuliaan bagi Dia. Lebih dahsyat lagi, haleluya Tuhan. Yes, benar Tuhan, Kau satu-satunya Allah yang kami percaya. Dan kami mau katakan, Kau satu-satunya Allah yang kami andalkan Tuhan.
Jikalau dunia mengecewakan kami, jikalau manusia mengecewakan dan meninggalkan kami, tapi kami memiliki Allah, kami memiliki sahabat yang tidak pernah meninggalkan kami. Apapun kondisi kami, di setiap musim hidup kami, Tuhan, Kau selalu ada bersama dengan kami. Tuhan, pagi hari ini kami mau katakan, Bapa, kami mau terus hidup bergaul dengan Engkau. Kami mau, Tuhan, memiliki hubungan yang lebih intim lagi dengan Engkau. Karena kami tahu, Tuhan, Kaulah tujuan hidup kami. Kaulah segalanya, Tuhan. Terima kasih bahwa kami percaya Engkau hadir di tengah kami. Kau melawat setiap kami jemaat-Mu di tempat ini, Tuhan. Kami percaya yang sakit Engkau yang sembuhkan, Tuhan. Yang lemah Kau berikan kekuatan, Tuhan. Yang berbeban berat, Tuhan, Kau berikan kekuatan, Tuhan. Kau berikan pemulihan yang luar biasa, Tuhan. Dan kami percaya ketika kami pulang keluar dari tempat ini, kami memiliki sukacita yang luar biasa daripada-Mu, Tuhan. Kami memiliki Allah yang dahsyat, Tuhan. Segalanya, Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Engkau, Tuhan. Kami serahkan ibadah ini, Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, Tuhan, beracaralah Yesus, beracaralah Tuhan. Jikalau masih ada kuasa kegelapan yang berusaha mengganggu kami, Tuhan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab hanya ada satu kuasa yang berkuasa, yaitu kuasa daripada Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih, Tuhan, yang siap memuji Tuhan. Setiap kita yang siap memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Boleh sama-sama katakan amin. Boleh beri sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Amin. Ada sukacita di rumah Tuhan. Amin. Ada sukacita di rumah Tuhan. Amin. Boleh katakan kiri kanan, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Dengan sukacita yang luar biasa. Haleluya. Maha kuasa, maha mulia. Haleluya. Sama-sama katakan, Kau terlukiskan, kasih yang Kau berikan. Katakan karya termegah, tiada bandingannya. Haleluya. Come on, beri yang terbaik. Dekap kasih-Nya. Haleluya. Setia menjagaku, kan ku nyatakan bahwa Yesuslah. Haleluya. Jemaat Tuhan, sama-sama beri yang terbaik. Come on. Maha kuasa, maha mulia, Kau, yes, haleluya. Katakan maha kuasa, haleluya, maha mulia, Kau, dulu sekarang sampai selamanya. Haleluya, Kau. Beri tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi bagi Dia, Kau. Jemaat Tuhan, sama-sama katakan dekap kasih-Nya, dekap kasih-Nya, setia menjagaku, setia menjagaku, kan ku nyatakan. Katakan bahwa Yesuslah. Jemaat Tuhan, sama-sama beri yang terbaik bagi Dia. Kamu Maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Yang terbaik Kau, maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang. Sekali lagi lebih dahsyat, maha kuasa, maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa Engkau, maha mulia,
Tuhan beri yang terbaik. Come on. Maha. Lebih dahsyat. Woo. Kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan kita. Come on. Maha. Sekali lagi dong. Come on, beri yang terbaik. Come on. Tuh. Wah. God. Maha. Maha kuasa Engkau. Yeay. Dulu, sekarang, sampai selama. Lebih dahsyat lagi katakan. Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia. Katakan. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Dulu, sekarang. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Sekali lagi. Dulu, sekarang. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Haleluya. Yes, amin. Tuhan kita dahsyat, amin. Tuhan kita besar, amin. Kita mau sama-sama serukan nama Dia, Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat Tuhan, angkat suaramu. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja. Yes, haleluya. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Sama-sama angkat suaramu. Serukan Yes, Jesus, Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Terima kasih Tuhan, luar biasa, mulia Yesus, nama di atas segala nama. Beri yang terbaik bagi Dia, kawan. Terima kasih Tuhan. Katakan Tuhanku. Haleluya. Tuhanku maha kuasa, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Sama-sama katakan. Serukan nama-Nya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas jangan berkatakan. Serukan nama-Nya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Haleluya. Berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Sama-sama katakan. Serukan. Yes, Jesus. Terima kasih Tuhan. Kaulah Raja di atas segala raja. Kau Allah yang layak kami sembah, kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang maha besar. Terima kasih Yesus. Namanya Yesus Tuhan. Lebih dahsyat.
padamu. Come on, cuma Tuhan siap-siap beri yang terbaik bagi dia. Haleluya, come on. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Katakan Yesus, katakan Yesus. Wow. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Beri sorak-sorai dan kemuliaan bagi Dia. Amin. Masih semangat untuk memuji nama Tuhan, amin. Masih semangat untuk memuji nama Tuhan, amin. Yes, haleluya. Bapak Ibu boleh sama-sama duduk. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kebaikan-Mu Tuhan, oleh karena kasih-Mu Tuhan, kami ada sampai saat ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami datang ke tempat ini Tuhan. Kami mau katakan Bapa, ini kerinduan kami Yesus. Ini kerinduan kami Tuhan, untuk kami datang Tuhan bersekutu dengan Engkau. Untuk kami mau terus mengalami Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, di setiap musim hidup kami, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Pagi hari ini kami bawa hati kami, kami bawa hidup kami. Kami mau memuji Engkau lebih lagi. Kami mau menyembah Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau mencari penyembah-penyembah yang benar Tuhan. Haleluya Jesus. Terima kasih Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan. Oh, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah kuasa-Mu, penuhi kami semua Tuhan. Kami datang Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus. Ingin ku menyenangkan-Mu. Katakan karya-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Katakan Yesus, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku. Katakan inilah persembahanku. Inilah persembahanku.
Yesusku, yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus, ya anak jemaat Tuhan, untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian ini dari awal. Oh Yesus, kami datang, ku datang dengan syukurku, membawa, katakan kerinduanku, Yesus, hidupku menyenangkanmu, katakan karyamu indah, karyamu indah bagiku, kasihmu menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Jemaat Tuhan, angkat tanganmu dan katakan, ku membawa hatiku, hanya Engkau dihidup. Yes, kami percaya Tuhan, sebab ada kuasa di dalam setiap pujian kami Tuhan. Ada kuasa daripada Yesus Kristus Tuhan. Kuasa yang memulihkan, kuasa yang menyembuhkan, kuasa yang memberikan kekuatan. Haleluya Yesus. Kami bawa hidup kami, kami persembahkan padamu, untuk Yesusku. Lebih sungguh lagi, oh katakan, ku membawa, yes Jesus, oh inilah persembahan kami Tuhan, ku yang terindah, selamanya ku Tuhan. Kita mau sama-sama renungkan kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Ingat kasih-Nya, ingat setiap pengorbanannya bagi setiap kita. Pagi hari ini kita mau datang, kita membawa hati kita membawa seluruh hidup kita di hadapan. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami manusia yang berdosa ini Tuhan. Kami tidak layak Tuhan, tapi kami percaya Engkau Tuhan yang melayakkan kami. Kau yang mengangkat kami dari lumpur dosa Tuhan. Kau basuh kami Tuhan. Kau kuduskan kami. Kau sucikan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa, kasih-Mu yang sempurna, kasih-Mu Tuhan yang memulihkan dan menyelamatkan setiap kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami datang membawa seluruh hidup kami. Kami mau sungguh Tuhan ikut Engkau Yesus. Jemaat Tuhan, angkat suaramu. Ku membawa hatiku, lebih sungguh lagi, ku kata selamanya. Dengan
lebih sungguh ku membawa hidupku. Inilah persembahan. Katakan untuk Yesus. Yesus senang ketika kita memuji Dia. Yesus senang ketika kita menyembah Dia. Jadilah penyembah-penyembah yang benar. Haleluya. Angkat suaramu. Oh, angkat suaramu. Haleluya. Yesusku luar biasa. Ajaib sungguh perbuatanmu bagi kami Tuhan. Untuk Yesusku terindah, selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Oh, terima kasih Tuhan. Inilah persembahan kami Tuhan. Kami datang ke hadapan-Mu. Kami membawa hidup kami yang hancur Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Haleluya. Lebih dahsyat. Angkat suaramu. Kau membawa. Terima kasih Yesus. Saya undang hambanya untuk maju dulu. Kita akan membawa hidupku. Inilah persembahan untuk Yesus, untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Di mana Tuhan masih mengizinkan kami ada kehidupan di dalam kehidupan kami. Terima kasih, berarti bahwa Tuhan belum selesai dengan hidup kami. Tuhan ingin supaya hidup kami mempergunakan waktu yang ada, memuliakan Tuhan, melayani Tuhan, beribadah, mengasihi Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Bukan kebetulan paru-paru kami masih berdetak, jantung kami masih berdetak. Tuhan, darah masih mengalir di seluruh tubuh kami. Semua seizin Tuhan. Kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kami. So, hidup kami memuliakan Tuhan. Hidup kami melayani Tuhan. Hidup kami mengagungkan Tuhan. Ajar kami menghargai kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Terpujilah nama Tuhan. Pagi hari ini kami boleh ada di dalam rumah Tuhan. Untuk kami mensyukuri, memuliakan Tuhan. Untuk segala kemurahan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Haleluya, kami sudah memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan, segala kemuliaan bagi nama-Mu. Sekarang kami akan duduk diam, mendengarkan suara Tuhan, firman Tuhan. Roh Kudus mengurapi telinga kami, pikiran kami, hati kami. Supaya selama kami ada di sini Tuhan, kami fokus, kami asik dengan Tuhan, asik dengan firman-Mu. Supaya kami pulang dari sini, kami dikuatkan, diberkati, dipulihkan, disegarkan. Untuk kami menghadapi perjuangan dalam hidup ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Biarlah tiap-tiap firman yang disampaikan menjadi berkat bagi setiap kami. Firman-Mu katakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Terima kasih Tuhan. Urapi semua kami di dalam ruangan ini. Dalam nama Yesus
Kami siapkan hati mendengar firman dan kita semua yang percaya mengatakan amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Saya tadi dapat WA, Pak, jalan di mana-mana macet. Ada yang pulang lagi. Ya, di Pastur Pajajaran. Saya mendengar berita hari ini Bapak Rizik Syihab akan ke Bandung. Terutama yang parah Jamika Pagarsi, ya nanti sepanjang hari ini macet, saudara. Tapi bersyukur hari ini saudara yang bisa hadir beribadah di tempat ini, ya. Haleluya. Pergunakan waktu yang ada. Selama firman disampaikan, kita tetap duduk, jangan bolak-balik ya. Apalagi sekedar beli jajan di depan, ya beli minum, jangan saudara. Kecuali kalau saudara mau ke kamar kecil silakan. Kita menghormati firman Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Masih tema bulan ini, pertahankan kasih yang semula. Saudaraku, dulu waktu kita baru kenal Tuhan, baru kita mengenal kasih Tuhan, wah semangatnya luar biasa. Ya dulu saya waktu baru mulai melayani Tuhan, walaupun masih kecil di Gang Sastra, masih kontrak, waduh semangatnya luar biasa. Ya saudaraku, waktu kita baru mengenal kasih Tuhan, saudaraku ada lagu mati hidup buat Tuhan. Itu lagu jadul zaman dulu, mati hidup buat Tuhan. Ya, sekarang banyak orang Kristen makin lama hidup mau mati ogah buat Tuhan. Ya, oleh karena itu saudaraku ada perkataan berkata, pertahankanlah kasih yang semula. Haleluya. Ya, jangan kasih kita makin lama makin gak karuan melorot. Lama-lama saudaraku Tuhan cari kita gak ketemu. Ya, Tuhan cari kita gak ketemu. Karena apa? Sudah kehilangan kasih yang semula. Haleluya. Pertahankan kasih yang semula. Itu sebetulnya ayatnya dalam Wahyu. Tuhan bilang sama satu jemaat, aku mencela engkau, engkau rajin, engkau giat, engkau berlelah-lelah dan lain-lain. Tapi engkau kehilangan kasih yang semula. Tuhan mencela jemaat, satu jemaat waktu itu. Ya mereka setia, mereka wah semangat saudara. Tapi dasarnya bukan mengasihi Tuhan. Mungkin dasarnya karena keterpaksaan, saudara mungkin formalitas, ya asal ABS, asal APS, asal pendeta senang, ya. Tapi tidak berdasarkan kasih. Nah ini yang Tuhan gak mau. Ya kehadiran kita pagi hari ini harus berdasarkan karena kita mengasihi Tuhan. Melayani Tuhan bukan karena jadwal. Kalau nggak ada jadwal nggak datang. Ya itu bukan karena mengasihi Tuhan. Saudara-saudaraku, hujan, panas, senang, susah, mari kita dasarkan pengiringan kita kepada Tuhan karena apa? Because I love God, karena saya mencintai Tuhan. Ya, bukan formalitas. Kalau formalitas, saya jamin di tengah jalan saudara mogok, saudara nggak akan tahan. Sekarang banyak orang Kristen berkata, mana tahan? Ya, Tuhan minta bertahan sampai langkah yang terakhir. Haleluya. Mari saudara kita ikuti firman bagi hari ini. Pertahankan kasih yang semula. Ada satu ayat, tolong ditampilkan ayat-ayatnya. 1 Korintus 13 ayat 13. Mari kita berdiri bersama. Ayat ini kita baca ya, yang bisa baca saja, yang bisa baca nggak usah baca. 1, 2, 3. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya 2, 3 sekali lagi. Yaitu iman, pengharapan dan kasih. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Inilah prinsip orang percaya. 3 hal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Ya, jadi harus ditanya apakah 3 hal ini ada dalam hidup kita? Kalau tidak ada harus diperbaiki. Ya. Jadi dalam hidup saya, dalam hidup saudara harus ada ketiga hal ini, kata Alkitab. Pengharapan, iman, pengharapan dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih, itu yang terakhir. Saudara dari naik ke gereja ini tentu harus menginjak tangga yang pertama. Enggak ujuk-ujuk saudara di sini. Sama juga iman, pengharapan dan kasih. Kasih itu yang terakhir. Ya, tidak mungkin saudara hidup dalam kasih Tuhan. Tidak mungkin saudara mengalami kasih Tuhan. Ya, kalau saudara tidak memiliki iman. Saudara,
Banyak orang Kristen kita lihat begitu mudah goyah, hilang kesetiaannya. Ya KTP-nya saja Kristen. KTP itu singkatan Kristen tanpa perbuatan. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih, iman pengharapan itu diperlukan dalam dunia ini. Nanti kalau saudara di sorga nggak perlu iman. Karena saudara tiap hari bersama Tuhan, ngapain iman lagi? Sekarang perlu iman, menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan, menghadapi kemalasan, menghadapi intimidasi setan, perlu iman. Iman harus teguh. Di dunia, di sorga nggak perlu iman. Karena saudara dan saya nanti bersama dengan Tuhan, buat apa iman lagi? Ya, kata Alkitab, kita akan bersama dengan Dia selama-lamanya. Di sini perlu iman. Coba dari siapa di sini? Ya, yang mau pergi ke gereja tapi ada tantangan, tapi saudara tetap pergi. Nah itu iman. Tapi kalau saudara imannya iman kalengan, saudara mungkin terhanyut. Saudara pilih yang lain. Ya, iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, kalau dirawat, dipelihara terus, dipertahankan terus, itu akan muncul dalam hidup saudara pengharapan. Ya, walaupun dalam dunia penuh pergumulan, penuh tantangan, penuh saudaraku bermacam-macam pergumulan hidup. Kalau iman ini dipertahankan, maka akan muncul pengharapan dalam hidup kita. Kita bilang pengharapan itu adalah Tuhan, bukan manusia. Kata surat Alkitab dalam banyak ayat berkata, kalau berharap sama manusia kita akan kecewa. Sekali, dua kali, boleh tiga kali, mungkin bosan, dia juga punya masalah. Ya, berharap kepada manusia, kepada sumber yang lain mengecewakan. Tapi kalau aku beriman, dalam Roma 17 orang benar hidup oleh iman. Sering ayat itu dibacakan. The just shall live by faith. Orang benar hidup oleh iman. Ya, biarpun apa masalah kita, tantangan kita, godaan kita, saya berdiri atas iman bukan perasaan. Kalau saya berdiri atas perasaan mungkin kalau di rumah lagi banyak pikiran mungkin saya nggak mau ke gereja, lebih baik saya tidur aja. Tapi karena saya hidup dengan iman, saya datang sama Tuhan. Saya tahu Tuhan bisa menyelesaikan semua masalah. Ya, kalau iman dipupuk terus, iman dirawat terus. Ya, Rasul Paulus pernah bilang, kerjakanlah keselamatanmu. Artinya iman perlu dipupuk. Iman perlu dibangun. Dengan saudara dengar firman pagi hari ini, beda dengan orang yang masih tidur di rumah. Dia nggak akan dapat apa-apa. Tapi saudara nanti pulang dari sini, hadir di sini mungkin buang waktu, mungkin buang ongkos bensin. Ya itu adalah yang harus kita konsekuensi yang harus kita kerjakan. Tapi saudara pulang dari sini, saudara akan mendapat sesuatu, yaitu firman Tuhan yang membina iman, yang melengkapi iman. Ya, beda dengan orang yang hanya tidur saja. Beda. Saudara-saudaraku, iman jikalau dipupuk, jikalau dibina, dipelihara akan menimbulkan pengharapan. Coba orang yang dekat dengan Tuhan, kata Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang, itu dalam Mazmur. Ya, jadi orang yang membina iman, orang yang menjaga iman, merawat iman, itu akan memiliki pengharapan dalam hidupnya. Ya, sekalipun aku dalam lembah kelam, ya hidup ini bisa saja mengalami lembah kelam. Sebab Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu biru. Walaupun sudah jadi anak Tuhan, tantangan ada. Tapi karena iman ini dipupuk, akan muncul pengharapan. Kita bilang, apapun yang terjadi, Tuhanlah harapanku. Tuhanlah sandaran hidupku. Tuhanlah andalanku. Beda dengan orang yang membiarkan imannya berantakan. Yang membiarkan imannya tidak karu-karuan. Tapi saudara yang membina iman saudara, dengan beribadah, merenungkan firman, berdoa, melakukan hidup dekat dengan Tuhan sehari-hari, maka akan muncul pengharapan. Iman dan pengharapan diperlukan apa? Waktu di dunia, di sorga gak perlu pengharapan. Setiap hari saudara dengan Tuhan. Ya, dalam Wahyu dikatakan, dialah akan menjadi terang kita
selama-lamanya di sana. Gak ada matahari lagi di sana. Karena Tuhan yang menjadi terang kita. Jadi iman dan pengharapan diperlukan apa? Di sini di dunia. Kadang-kadang ada pergumulan, ada tantangan, ya. Saudaraku, ada kesesakan, diperlukan iman dan pengharapan di dunia. Maka perlunya orang dekat sama Tuhan, perlunya orang mengisi hidupnya dengan firman. Beda dengan orang yang hidupnya kosong, mengandalkan dirinya sendiri. Nah, kalau iman dan pengharapan sudah menjadi bagian kita. Kasih Allah, kasih agape. Ya, di dunia ada beberapa kasih. Kasih eros itu kasih yang berdasarkan nafsu manusia. Orang pacaran bisa putus, suami istri bisa cerai, bisa bertengkar karena kasih eros yang berdasarkan nafsu. Kasih filia artinya hubungan sesama manusia bisa pecah. Pernah lihat di kolan PR saudaraku, seorang ayah bikin iklan tentang anaknya, mungkin anaknya itu nakalnya luar biasa. Telah putus hubungan. Itu ayah yang nulis dengan anak ini. Karena mungkin anak ini di luar membuat onar. Nah, itu hubungan orang tua dengan anak pun bisa pecah. Itu kasih dalam dunia ini, saudaraku, semua serba terbatas. Ya, kalau lu baik sama gua baik sama lu, itu biasa. Padahal firman Tuhan bilang, apa bedanya dengan orang kafir? Orang kafir kalau dia baik sama kamu baik. Tapi kita anak Tuhan berbeda, kita punya kasih Allah, kasih agape, kasih tanpa pamrih. Lihat Yesus di kayu salib. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, diberikan anaknya yang tunggal. Kita orang berdosa yang tidak layak diselamatkan oleh korban Yesus. Kita diselamatkan bukan oleh perbuatan baik kita, oleh kasihnya di kayu salib. Itu kasih agape. Begitu pula kalau kita erat dengan Tuhan, membina iman, lalu kita selalu punya pengharapan, saudara, kasih Allah itu akan muncul. Maka kata firman Tuhan, pertahankan kasih yang dari Tuhan itu. Ya, saudaraku, jangan sampai hilang. Apa bisa hilang, Pak? Oh, bisa. Tadi Tuhan bilang, ya, dalam Wahyu, jangan kehilangan kasih yang semula. Banyak fakta, saudara, orang menggebu-gebu. Dalam Galatia dikatakan, mula-mulanya kamu berjalan dalam roh Tuhan, tapi diakhiri dengan daging. Wah, tadinya setia menggebu-gebu. Dalam Alkitab ada seorang murid Rasul Paulus namanya Demas. Dia dimenangkan oleh Rasul Paulus. Pada mulanya Demas ini mendukung pelayanan Paulus, memberi support. Lama-lama kata Paulus, karena Demas lebih cinta dunia dan Paulus ditinggalkan. Bisa, saudara. Maka iman, harap itu diperlukan di dunia. Di saudara nggak perlu iman, nggak perlu pengharapan, nggak pahit. Tiap hari sudah bersama Tuhan. Di dunia kita perlu iman pengharapan karena ada pergumulan. Walaupun Tuhan bersama kita, tapi faktanya kita di dunia masih pergumulan, tantangan. Betul nggak, saudara? Ya, diperlukan iman dan pengharapan. Maka perlu kita dekat dengan Tuhan. Kalau iman pengharapan, saudaraku, menjadi bagian kita, maka kasih Allah, kasih agape yang terbesar. Orang pengennya langsung yang terbesar. Kasih Allah, tapi imannya kok dibiarkan memble. Pengharapannya dibiarkan kacau balau. Gak punya pengharapan. Pengharapannya masih dunia, bukan Tuhan. Saudara-saudaraku, bagaimana kita bisa mengalami kasih agape dalam hidup kita? Haleluya. Kita yakin, kita percaya. Dia Immanuel, dia bersama dengan kita. Tapi kata firman Tuhan, kerjakanlah keselamatanmu. Setelah diselamatkan, saudara harus bersyukur. Dan baca sebuah ayat. Coba klik khotbah saya. Ya, ayat ini ganti-ganti. Ini sudah, sekarang kita lihat. Kasih yang terbesar karena keakraban kita dengan Tuhan. Kita akan alami. Ya, Roma 5 ayat 4 dan 5. Roma 5 ayat 4 dan 5. Klik. Roma 5 ayat 4 dan 5. Perhatikan. Walaupun sudah diselamatkan, walaupun sudah jadi anak Tuhan, walaupun
sudah menerima janji Tuhan, ketekunan itu harus menjadi bagian saudara. Ya, jadi bohong kalau orang Kristen dengan bersiul, dia lipat tangan, tinggal menunggu sorga, bullshit itu. Ya, saudara, bohong itu. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Walaupun saudara sudah jadi anak Tuhan, saya sudah menjadi pelayan Tuhan, kita harus menjaga ketekunan. Ini Alkitab yang bilang. Jadi bohong. Oh Tuhan, pernah ada orang ngajar begini. Buat apa kita doa? Buat apa berpuasa? Buat apa lelah-lelah? Kan Tuhan Yesus sudah mati di salib buat kita. Kita sekarang terima beres. Ada orang ngajar begitu. Terima beres. Ya, belum lama ini ada satu ajaran Kristen progresif. Ya, maka hati-hati saudara. Di YouTube ini ajaran harus disaring. Dia ke saudara yang tidak mengerti, saudara pernah ada jemaat kita, dia coba-coba belajar pelajaran Alkitab, nggak taunya makin lama makin sesat, dong tanya sama saya. Hati-hati saya bilang, itu ajaran dari Korea sesat. Ya, hati-hati, berhenti. Sekarang di YouTube itu tidak semua benar saudara ajaran. Jangan ditelan bulat-bulat. Ya, banyak pertentangan. Yang namanya pendeta sekalipun, maaf kata, saudara harus punya filter di telinga saudara. Sekarang banyak ajaran. Yang mengajarkan gak usah ibadah, sebab Tuhan ada di mana-mana. Ya, kalau saudara pengetahuan firman-Nya cetek, saudara telan bulat-bulat, iya ya. Buat apa jauh-jauh rumah saya kebaktian? Kan bisa juga online di rumah sambil makan kuaci, ya, sambil ada jigongan di sini, dengar khotbah sampai pakai kaos sangsang, ya, nggak hormat Tuhan. Lain kan saudara di gereja, saudara-saudaraku, saudara punya respect, lihat, duduknya beda, semua jemaat menghadap sini, saya menghadap saudara, kita teratur menghadap Tuhan. Lain dengan saudara sekedar lihat di online, mungkin sambil tumpang kaki, sambil makan kopi dengan goreng singkong, dengerin khotbah. Waktu dia nyanyi di sana saudara ikut nyanyi, ya, dengan tidak ada respect, tidak ada hormat. Beda saudara. Kecuali kalau saudara sakit, saudara tidak bisa berjalan, gak bisa turun tempat tidur, Tuhan tahu. Tapi kalau sekedar untuk saudaraku menutupi kemalasan, itu jelas tidak memberkati saudara. Saudaraku, ketekunan menimbulkan tahan uji. Walaupun kita sudah jadi anak Tuhan, saya jadi pelayan Tuhan, perlu ketekunan ini ditegakkan saudara. Jangan berkata, sekarang ada pelajaran lagi, sekali selamat tetap selamat, betul. Tapi ini bahaya kalau nggak ngerti. One saved, always saved. Sekali selamat, aman terus. Kalau nggak ngerti bahaya saudara. Banyak orang Kristen berkata, oh saya udah selamat, aman. One saved, always saved. Sekali selamatkan, aman selamanya. Saudaraku, kita betul korban Tuhan Yesus sempurna. Tapi kita harus terima korban Tuhan Yesus dengan ucapan syukur dan penghargaan. Di antaranya ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Nah ini di tengah-tengah pergumulan hidup, tantangan hidup, kesulitan hidup, kesesakan hidup, perlu iman. Pertahankan iman saudara. Iman yang sungguh menimbulkan pengharapan. Dalam kesulitan, dalam kesusahan, dalam tindisan dan sebagainya, saudara tetap punya hope, punya pengharapan. Ya, imannya enggak seperti iman kerupuk. Kalau lagi senang, happy ya iya ya, happy ya iya ya. Ya, saudara, begitu ada pencobaan, seperti kerupuk tersiram sayur asam. Iman Coca-Cola, begitu dibuka, wah 10 detik nggak kedengaran lagi. Saudaraku, ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Walaupun sudah diselamatkan, sudah jadi orang yang percaya, sorga janji Tuhan, yes. Tapi dalam dunia iman dan pengharapan harus saudara miliki. Haleluya. Ya, kita menyadari sekalipun kita sudah ikut Tuhan, sudah sungguh-sungguh, masih ada tantangan kan? Ada problem kan? Perlu iman dan pengharapan. Kalau iman pengharapan ini ada dalam hidup kita, kasih Allah, kasih agape yang terbesar itu hidup dalam kita. Jadi jangan saudara mimpi memiliki kasih Tuhan. Iman pengharapan aja saudara kedodoran.
Ya, iman pengharapan aja saudara abaikan. Saudara-saudaraku, ayat 5. Klik. Pengharapan tidak mengecewakan. Pengharapan sama Tuhan nggak mengecewakan, manusia bisa kecewa. Ya, saudaraku. Jadi manusia pagi ngomong gini, sore udah beda. Memang lidah tidak bertulang. Pengharapan tidak mengecewakan. Pengharapan kepada Tuhan, kepada firman-Nya. Karena kasih Allah, nah ini kasih agape yang terbesar itu. Iman, harap. Nah ini kasih. Yang tidak kasih manusia mengecewakan. Saudaraku. Ya, selama manusia kasih pengharapan sama saudara, sekali waktu dia juga punya keterbatasan, dia bilang sorry ya. Saya nggak bisa tolong kamu lagi, saya pun lagi seret. Kecewa nggak? Kecewa. Ya kan? Tapi ini, karena kasih Allah, ini agape yang terbesar. Kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita. Haleluya. Walaupun kita masih di dunia, belum di sorga. Dunia ini bukan Firdaus. Dulu Adam dan Hawa di Firdaus senang. Dunia ini bukan Firdaus. Ya, banyak air mata, banyak kesakitan, banyak beban, dan 1001 masalah. Hanya di kaki Tuhanku, di situ hatiku teduh. Dunia ini bukan Firdaus, maka perlu kasih Allah. Dunia ini bukan Firdaus, maka perlu faith, iman, and hope, dan harapan. Selama dunia perlu iman dan harapan, di sorga nggak perlu. Gak perlu iman, gak punya pengharapan. Kita di sana bersama dengan Tuhan forevermore, selama-lamanya. Lihat, kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus, oleh Tuhan sendiri, ya, yang telah dikaruniakan kepada kita. Orang dunia tidak punya Roh Kudus, ya, hanya orang yang beriman kepada Kristus, yang punya iman dan pengharapan, dia memiliki kasih agape. Karena Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Itulah bedanya orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Jadi saudara saya masih perlu apa? Ketekunan. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada pagi hari ini saudara tanya sama diri sendiri. Jangan tanya sama orang lain. Apa saya sudah punya ketekunan belum? Jawab diri sendiri. Gak usah tanya sama pendeta. Pendeta juga gak berhak menjawab saudara. Ask yourself, tanyakan dirimu. Apa saya punya ketekunan? Tidak. Apa saya berada pencobaan sedikit, sudah nggak tekun lagi? Saudara yang bisa jawab. Jadi ingat saudara, iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar kasih, yes. Tapi saudara tidak akan mengalami kasih Allah nyata dalam hidupmu manakala saudara mengabaikan iman dan pengharapan. Tuhan itu murah hati. God is gracious. Tuhan itu murah hati. Tapi dia nggak murahan. Perlu ketekunan saya dan saudara. Ini firman. Saudara mau tahan uji, tekun. Jangan ada pencobaan sedikit. Langkah 1000. Masalah sedikit. Cengeng kayak anak-anak kecil. Ya, itulah childish Christian. Orang Kristen kos murang kali. Seperti anak kecil. Ya, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Jadi ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Karena kasih Allah diberikan kepada kita. Ingat, walaupun sudah jadi yang Tuhan, saya jadi pelayan Tuhan, kita perlu ketekunan. Haleluya. Itu firman Tuhan bilang. Jangan meragukan kasih Allah. Lihat saudara, dalam seluruh Alkitab, Tuhan bilang, misalnya dalam Perjanjian Lama, Musa di pinggir laut. Tuhan bisa berbuat sesuatu, betul nggak? Membelah, sampai sekarang lautnya masih ada di Timur Tengah. Membelah laut itu saudaraku, yang dalam, yang lebar, yang ombaknya besar. Tapi kan bagaimana? Musa harus melakukan sesuatu. Angkat tongkatnya. Lakukan bagiannya. Ya. Waktu Tuhan memberi makan ribuan orang, 5 roti 2 ikan. Terlalu mudah bagi Tuhan memberikan mujizat, mengadakan mujizat. Tapi Tuhan bilang sama yang hadir, duduk dengan rapi 50-50.
Satu rombongan 50. Artinya apa? Mereka harus belajar juga lakukan bagian mereka. Saudaraku, Naaman disembuhkan lewat Elisa setelah menyelam 7 kali di sungai yang kotor itu. Bagi Tuhan terlalu mudah membuat mujizat. Tidak sulit melakukan mujizat bagi Tuhan. Karena dialah pembuat mujizat. God is the miracle performer. Tuhan itu pembuat mujizat. Tapi si Naaman harus menyelam 7 kali. Lakukan bagian kita. Ini contoh-contoh. Lazarus sudah mati 4 hari. Berbau busuk. Sudah jadi bangkai. Waktu Tuhan datang ke sana, Tuhan bilang sama orang-orang, bukakan. Dulu zaman dulu kuburannya itu pakai guha, saudara. Kuburan Lazarus pakai guha. Buka pintu kubur. Apa sulitnya Tuhan tiup saja batu itu ngegelinding sendiri. Ngegelinding sendiri. Tapi Tuhan bukan pemain sulap seperti David Copperfield. Dia ingin bekerja sama dengan saya dan saudara. Dia ingin bikin mujizat, tapi Tuhan ingin kita melakukan sesuatu. Dia bukan pemain sulap. Sabut tangan jadi burung. Ya, apa namanya? Sabut tangan jadi bunga. Tuhan bukan David Copperfield. Tuhan ingin melakukan mujizat, tapi Tuhan ingin bekerja sama dengan saya dan saudara. Ya, itu ketekunan tadi. Tuhan bilang sama orang-orang yang ada di sekitar Lazarus itu, coba geser batu itu. Terlalu mudah Tuhan tiup batu, ngegelinding sendiri. Orang mati saja dibangkitkan. Dan akhirnya mereka menggeser batu kuburan Lazarus. Perlu kerjasama. Iman dan harap. Orang ingin imannya kuat. Oh Tuhan, jadikan saya seperti Daud, mengalahkan Goliat. Dengar firman aja nggak mau. Ya, gimana imannya bisa timbul? Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran tentang sabda Kristus. 1 Korintus 10:17. Dengar firman aja, ibadah aja nggak mau. Gimana imannya bisa kuat? Saudara lapar, pergi ke rumah makan Padang, perut keroncongan. Saudara cuman diam aja di depan etalase, ada telur, ada gepuk, ada ikan, sampai ngacai. Tapi nggak mau masuk, mati di depan itu rumah makan Padang. Harusnya masuk, ambil piring, ambil sendok, ambil nasi, ambil telur. Do something, lakukan sesuatu. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, waktu kuburan Lazarus dibuka, kerjasama. Bukan Tuhan tidak bisa, Dia Maha Kuasa. Kata Paulus, melampaui segala akal. Tapi Tuhan bukan pemain sulap. Ya, Tuhan bukan pemain sulap. Tuhan ingin melibatkan saya dan saudara. Kalau saudara setia, saudara beriman, dekat dengan Tuhan, percayalah, pertolongan Tuhan nyata buat saudara. Begitu kuburan digeserkan, Tuhan bilang, bangkit Lazarus yang sudah mati 4 hari. Mayat itu bangkit. Saudara-saudaraku, banyak contoh. Ada orang buta, ya, matanya buta. Tuhan ludahi tanah sampai lembek, Tuhan tempelkan di sini. Bisa kan? Tuhan bikin mujizat. Oh, sangat mudah Tuhan bikin mujizat. Dia adalah spesialis pembuat mujizat. Tapi waktu ditempelkan Tuhan bilang, pergi ke kolam Siloam, basuh ini kedua matamu. Tuhan ingin melakukan mujizat, bekerja sama dengan saya dan saudara. Jika saudara ingin merasakan karya Tuhan dalam hidup saudara, saudara percaya saja. Tapi ingat, semua bukan kebaikan kita. Katakan, Tuhan, aku hanyalah anakmu yang ingin, seperti lagu tadi, menyenangkan hatimu, menyukakan hatimu Tuhan. Lakukan saja bagian saudara. Bahkan dalam Injil Markus, kadang-kadang kita nggak perlu doa minta sama Tuhan, seperti pengemis. Tuhan jangan lupa, besok saya harus bayar listrik, harus bayar ini, beli tarasi, Tuhan jangan lupa, kayak pengemis. Injil Markus bilang, Bapamu di sorga tahu apa yang kau perlukan. Bahkan rambut di atas kepalamu terhitung semua. Siapa di sini yang pernah hitung rambut kepala saudara? Pagawean, hitung buuk. Saya pernah baca sebuah bacaan, rambut wanita lebih banyak dari rambut pria. Nggak percaya, pulang di rumah hitung.
Tapi Tuhan menghitung rambut di atas kepala saudara. Artinya apa? Begitu teliti Tuhan, begitu perhatian, care Tuhan dengan hidup kita. Bapamu di sorga tahu apa yang kau perlukan. Ada amin saudara? Gak usah pengemis-pengemis. Saya kadang-kadang kalau lagi menyembah Tuhan, saya lupa minta. Oh, nyembah sendiri, lupa minta. Aduh, jangan minta berkat. Saya bilang, I am not beggar, I am his son. Saya bukan pengemis, saya anaknya. Minta nggak salah. Tuhan, saya menghadapi problem ini, tolong buka jalan. Tuhan yang bisa merubah situasi dan kondisi. Tolong Tuhan buka jalan. Tolong Tuhan campur tangan. Aku terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Boleh berdoa. Ya? Tapi jangan pandai meminta, menuntut. Tapi saudara tidak mau melakukan tugas saudara. Bertekun tadi. Itu namanya pengemis. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Jadi pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Yes, yang terbesar ialah kasih. Tapi jangan abaikan iman dan pengharapan saudara. Haleluya. Di dunia kita perlu iman dan pengharapan karena masih banyak pergumulan, tantangan, kesukaran. Perlu iman dan pengharapan. Jangan ragu-ragu tentang kasih Allah. Itu tersedia bagi saya dan saudara. Haleluya. Yang kedua, jangan suka menyanyiakan kasih Tuhan. Ya, jangan suka menyanyiakan kasih Tuhan. Hari lepas hari mensyukuri anugerahnya karena kita masih bisa setia kepada Tuhan. Itu anugerah Tuhan. Haleluya. Maka saya sebagai gembala bukan cerewet. Saya ingin mendorong saudara, ayo setia ikut Tuhan. Ayo utamakan Tuhan. Ya, dunia akan lenyap. Tuhan Yesus bilang dalam Injil Matius, langit dan bumi akan lenyap. Tapi kasih Allah kekal selama-lamanya. Ayo kasih Tuhan. Jangan karena dunia kau kehilangan Tuhan. Ya, karena mencintai dunia saudara kehilangan kasih Tuhan. Wah sorry saya gak bisa kebaktian, nyuci mobil dulu, nanti nyuci mobil pulang kebaktian. Ya, emang gak nyuci mobil kiamat. Oh saya gak bisa kebaktian nyuci motor dulu, nanti. Belajar utamakan Tuhan. Oh saya ngurus ayam dulu di rumah, kok ayam jadi Tuhan? Ya, urus dengan Tuhan dulu, semua Tuhan akan siapkan. Saya tidak mengajar saudara nggak boleh cuci mobil, saya juga cuci mobil saudara. Ya, motor. Ini intermezzo mengingatkan saudara, kadang-kadang kita ini suka diputar balik saudara. Ya, kalau mau ke undangan pakai baju yang paling bagus. Wah, sepatu kalau perlu sore undangan, pagi beli dulu sepatu. Itu diundang manusia. Kalau sama Tuhan pakai baju yang robek-robek. Kadang-kadang yang dikeleknya bolong. Kita belajar, saya pakai jas ini bukan sok-sokan. Ini adalah pelayanan Tuhan. Belajar kita saudara. Ya, belajar. Saya mau datang kepada Tuhan. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Give something best, berikan yang terbaik buat Tuhan. Talenta saudara, waktu saudara, berikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, 2 Korintus 6 ayat 1 dan 2. Klik. Sebagai teman-teman sekerja, artinya teman sepelayanan, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Jangan membuat sia-sia anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Anugerahnya amazing grace, anugerah yang menakjubkan, anugerah yang luar biasa. Jangan menyanyiakan anugerah Tuhan. Haleluya. Ya, dengan kehadiran saudara pagi hari ini, cuman saya tidak lihat aja karena saya menghadap sini. Tiap saudara masuk pintu gereja, kalau saya lihat saudara, berkati keluarga ini Tuhan. Dia sudah datang, berkati Tuhan keluarga ini. Kadang-kadang kalau saya masih di halaman gereja, misalnya ada anak Tuhan ke gereja pakai beca misalnya, turun dari beca, hati kecil bilang Tuhan berkati dia. Walaupun dia datang pakai beca, berkati dia Tuhan. Dia sudah belajar mengutamakan Tuhan. Itulah Matius 6:33, berkati dia Tuhan. Ya, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan,
Jangan membuat anugerah Tuhan sia-sia. Ayat 2, klik. Klik ayat 2. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Saudaraku, hari ini 21 Juli 2024, waktu Tuhan berkenan kepada saya dan kepada saudara. Aku akan mendengarkan, I will listen to you. Aku mendengarkan engkau, kata Tuhan. Dalam bahasa Inggris ada 2 kata, hear dan listen. Kalau hear itu hanya mendengar saja. Tapi kalau listen, pasang telinga. Ya, coba saudara ngobrol sama orang. Ngobrol dengan tamu. Tapi sementara saudara ngobrol, tamunya pelengos-pelengos. Enggak perhatian. Lain dengan orang yang pasang telinga. Tuhan mau pasang telinga. Ya, mendengarkan engkau. Listen, bukan hanya hear. Mendengarkan engkau. Hari ini Tuhan siap mendengarkan saudara. Karena saudara sudah berikan atensi, perhatian kepada Tuhan. Pujian tadi pasti memuliakan Tuhan. Haleluya. Jadi jangan anggap sepele. Kebaktian gitu-gitu aja. Nyanyi, dengar firman, kasih persembahan, doa pulang. Itu orang yang tidak mengerti tentang firman. Ya. Saudara-saudaraku. Padahal kata firman Tuhan apa saudara? Orang yang rohani menilai segala sesuatu secara rohani. Tapi orang yang duniawi, saudara mengatakan nggak ada apa-apa, maka dia tidak mengalami kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Ya. Dan pada hari ini aku menyelamatkan. Aku akan menolong engkau. Tuhan akan menolong kita, percayalah. I will help you. Aku akan menolong engkau. Apa masalah saudara? Problem saudara, percayalah. Dia Tuhan penolong kita. Ya, saudaraku. Dia Tuhan yang berjanji aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini, hari ini adalah waktu perkenanan itu. Tuhan berkenan bertemu dengan kita. Ya, haleluya. Berbahagialah saudara yang hadir di GBT Anugerah 31 hari ini. Tuhan berkenan memberkati engkau. Ya, bagi yang hadir, Tuhan berkenan. Sekali waktu saya hadir di sebuah meeting, pengumuman. Saudara yang hari ini hadir, panitia akan memberikan gift. Saya dapat. Yang hadir dapat gift, yang nggak hadir nggak dapat gift. Ya, sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Hari ini, today, dinten ieu. Ya, besok nggak tahu. Sejam dari sekarang nggak tahu. Berapa minggu yang lalu saya masih ketemu dengan seorang tetangga gereja di sini. Ya, sering ketemu, dia pakai sepeda, jalan kadang-kadang ketemu di jalan, Pak Pendeta, 2 hari yang lalu saya dengar dia dijemput ambulan. Dan sejak itu tidak pernah kembali lagi. Sampai dia dikremasi. Masih say hello sama saya. Ya, hidup ini adalah kesempatan. Saudaraku, jangan pikir saya masih muda. Tiap hari saya makan vitamin. Saya masih strong. Dan lain-lain sebagainya. Jangan saudara bilang, mati hidup bukan tergantung tua dan muda. Soal kesempatan yang Tuhan percayakan kepada kita. Hari ini adalah hari perkenanan. Kalau hari ini Tuhan masih berikan kepada kita, Tuhan berkenan memberkati saudara. Berkenan menolong saudara. Berkenan menghibur saudara hari ini. Don't wait until tomorrow. Tomorrow may be too late. Jangan tunggu sampai besok. Besok mungkin terlambat. Kata seorang penyanyi Amerika sekitar Davis. Penyanyi rohani. Tomorrow may be too late. Besok mungkin terlambat. Today is the day of salvation. Hari ini hari keselamatan itu. Jangan tunggu besok. Saya tidak mendoakan. Pernah ada seorang jemaat saya ngomong, Pak Nathanael, jangan khotbah soal kematian lah. Soal berkat saja. Berapa kali bawa khotbah kematian, kejadian aja, terus ada orang yang meninggal. Saya bilang bukan saya nyumpahin, saya hanya khotbah. Hidup ini adalah kesempatan, amin saudara. 3 orang, hidup ini adalah kesempatan, amin. Di Bandung pernah terjadi, di sebuah parkir, sebuah mall yang cukup besar. Seorang tukang parkir bingung, ini mobil sudah 2 jam lebih, kok mesinnya hidup terus. Kenapa? Tukang parkir deketi,
ternyata drivernya, supirnya sedang memeluk setirnya. Itu hampir 2 jam, mesinnya on terus, jalan terus. Di sebuah parkir mall yang cukup besar. Drivernya, supirnya sedang memeluk setir itu. Rupanya waktu dia mau jalan, saudara, terkena heart attack, serangan jantung di dalam. Dan dia tidak mendapat pertolongan. Dan seketika game waktu itu. Ini fakta. Saya tidak menakuti saudara. Ya, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini adalah hari perkenanan itu. Aku akan mendengar engkau. Pada hari ini aku akan menyelamatkan. Aku akan menolong engkau. Haleluya. Ya, maka hari demi hari, hari ini, besok, seterusnya, pertahankan kasih yang semula. Kalau sekarang hari Minggu, Tuhan besok hari Senin, tetap sepanjang hari itu aku ingin mengalami kasih-Mu dalam hidupku. Lusa, Selasa, aku ingin mengalami kasih-Mu dalam hidupku Tuhan. Jangan menyanyiakan anugerah Tuhan. Hari ini adalah hari penyelamatan itu. Saya waktu di rumah sakit, saudara, tiap kali dokter periksa sebab ada sedikit infeksi di paru-paru, dokter bilang, Pak, maaf saya mau tanya supaya Bapak jangan tersinggung, Bapak merokok tidak? Enggak Pak, masa saya harus sumpah? Ditanya sama dokter paru-paru, dokter Teguh itu yang terkenal itu. Bapak setelah periksa, saya infeksi paru-paru sedikit, Bapak merokok tidak? Tidak Pak, masa saya harus sumpah? Bagus Pak, kalau merokok berarti mempercepat Bapak. Percepat apa itu saudara? Saudara yang tahu. Ya, saudara-saudaraku, tidak Pak, masa saya harus sumpah? Ya, setelah dinyatakan clean, saya boleh pulang. Saudara-saudaraku, kadang-kadang kita ini, saya kadang-kadang diingatkan, maaf ya kalau saya khotbah, because I love you, karena saya cinta saudara. Kadang-kadang sudah jelas dibungkus rokok, jelas rokok membuat saudara mati. Tetap dibeli saudara. Karena apa? Terikat. Ini buat saya ya, saya tidak ngomong saudara. Saya bersyukur sama Tuhan, saya tidak terikat. Jadi uang untuk beli rokok saya bisa belikan buat odading, buat cakwe. Ya, sudah jelas di rokok ditulis di bungkusnya. Rokok mematikan, masih dibeli saudara. Saudara rela membeli racun. Ya, saudara-saudaraku, ini peringatan. Jadi firman Tuhan ini mendidik kita juga dalam kebenaran. Ya, saudara-saudara, puji Tuhan, ini intermezzo. Sebab ini dialami oleh saya sendiri. Dokter Teguh bilang dia ahli paru-paru yang cukup terkenal. Dia bilang, Bapak merokok tidak? Tidak Pak. Bagus, kalau merokok mempercepat saudara. Game. Saudara-saudaraku, itu intermezzo. Sebelum khotbah saya selesai, silakan klik lagi khotbah saya. Jika kita tahu betapa hebat kasihnya kepada kita, pasti kita akan semakin mengasihi Tuhan. Dengan semakin mengasihi Tuhan, kasih kita kepada Tuhan makin more and more, bertambah. Ya, makin bertambah. Kenapa banyak orang kasihnya sama Tuhan tawar? Ya, masa bodoh dengan ibadah, masa bodoh dengan melayani, I don't care, aku gak peduli. Masa bodoh dengan firman, ya. Mungkin pendeta khotbah dia tidur, saudaraku, ya. Masa bodoh, kenapa saudara? Sebab apa? Kasihnya kepada Tuhan itu tidak ditumbuhkan, tidak ditambahkan. Dengan saudara hadir dalam ibadah, jangan saudara bilang itu tidak berdampak, sangat-sangat berdampak. Ya. Sangat berkesan saudara mengerti firman, kasih kepada Tuhan makin ditumbuhkan, kesadaran membutuhkan Tuhan makin dibangkitkan. Lain dengan orang yang tidak ibadah, lain dalam Maleakhi 3:18. Nyata benar bedanya. Orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Baca firman. Saya gak pernah khotbah kalau gak ada ayatnya. Maleakhi 3:18. Saudara-saudaraku, kita tahu betapa hebat kasihnya kepada kita. Pasti kita akan semakin mengasihi Tuhan. Dengan saudara beribadah, melayani Tuhan, di rumah baca Alkitab, berdoa, di rumah dengan waktu yang ada, mendengarkan khotbah yang benar tentunya ya. Bukan khotbah sekarang diputar balik. Banyak khotbah yang diputar balik. Saudara-saudaraku, kasih kita kepada Tuhan makin bertambah. Ya, Kristen progresif mengajarkan keselamatan ada di luar Yesus. Asal saudara baik, bermoralitas tinggi, nggak rugiin orang lain, di luar Yesus saudara selamat. Kata Kristen progresif. Apa kata Alkitab? Hanya ada jalan keselamatan di dalam Yesus. Yohanes 14:6. There is only way of salvation. Hanya ada satu jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Ya. Keselamatan tidak bisa dibeli dengan kebaikan.
Tidak bisa dibeli dengan perbuatan baik manusia. Hanya penebusan. Perbuatan baik kita ini karena kita sudah ditebus oleh Tuhan. Sudah jadi orang percaya. Maka kita mengalami kasih Tuhan dan kita salurkan. Bukan kita berbuat baik supaya masuk surga. Saudaraku, bukan. Saudara-saudaraku itu Kristen progresif. Mengajar di luar Yesus, asal baik saudara. Asal saudara suka apa? Berderma. Suka saudara ngasih ini ngasih itu. Tanpa Yesus saudara masuk surga. Saya khotbah berdasarkan Alkitab. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Ya, tidak ada yang lain. 2 Korintus 8 ayat 9, klik. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin. Yesus itu raja segala raja, tahtanya di sorga, transenden, tidak bisa dijangkau oleh siapapun. Malaikat pun tidak bisa menjangkau hadiratnya yang luar biasa. Karena saking tingginya. Ya. Menjadi miskin, dia turun ke dunia. Sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ayat ini harus diterjemahkan dengan benar. Ini bukan hanya bicara soal materi. Kalau saya ikut Tuhan, saya jadi kaya raya. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil, bisa saja. Asal saudara kaya lalu saudara menjadi berkat. Buat anak Tuhan, buat gereja Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Tapi tujuan Tuhan bukan itu. Seperti Yohanes 10:10. Hidup dalam kelimpahan, itu bukan soal materi. Tuhan bisa memberkati materi, bisa. Ya. Sekalipun ia kaya supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinan. Dulu kita miskin jauh dari hadirat Tuhan. Dulu kita miskin, saudaraku, diperhamba oleh dosa. Dulu kita miskin, no hope, gak punya harapan tentang keselamatan. Kita bukan anak-anak Tuhan. Kita bukan warga kerajaan sorga, miskin. Dalam Tesalonika, kita ini jauh dari Allah. We are far from the presence of God. Kita jauh dari hadirat Tuhan dulu. Sekarang jadi kaya. Kita boleh menyebut Tuhan, ya Aba, ya Bapa. Kita boleh menyembah Dia, my heavenly Father, Bapakku yang di sorga. Begitu dekat dengan Bapa di sorga. Ya, dulu jauh, saudaraku. Sekarang aku berhak melayani Dia, imamat yang rajani. Karena aku dibenarkan, aku berhak melayani Tuhan, Raja di atas segala raja. Aku berhak beribadah, sudah berani dengan keberanian, bukan kurang ajar. Berani karena darah Yesus sudah menguduskan saya. Ini yang miskin jadi kaya. Banyak orang Kristen tidak menyadari. Dia pikir anugerah Tuhan itu ecek-ecek, kalengan. Maka dia tidak mengalami kasih Allah. Tapi kalau saudara merasa kasih Tuhan itu luar biasa, berkat Tuhan luar biasa. Saya hadir di sini karena anugerahnya. Oh lain, saudaraku. Ya, beda. Saudara ini berkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita datang ke kita bersyukur. Kita ada sebagaimana kita ada. Ya, pertahankan kasih yang semula. Pertahankan kasih yang semula. Saudaraku, di dalam Alkitab dikatakan bahwa orang yang setia sampai akhir, itulah yang menjadi kekasih Tuhan. Kita baca berdiri bagian terakhir. Ayo supaya jangan pegel. Ibrani 10, 38, 39. Kita baca bareng ya supaya jangan ngantuk. Ibrani 10, 38, 39. Ya, 1, 2, 3 silakan. Tiga 9. Ulangi lagi 38. 1, 2, 3. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, aku tidak berkenan kepada. 39. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tapi orang-orang yang percaya dan yang percaya katakan, kita bukan orang yang mengundurkan diri dan binasa, tapi orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Pertahankan kasih yang semula. Dalam dunia ada 3 suara. Pertama, suara Tuhan. Kita sudah dengarkan suara Tuhan.
Berbagilah hari ini yang hadir. Saudara pulang bawa bekal. Yang kedua, suara diri saudara. Tadi siapa yang di rumah mau kebaktian sama yang gak jadi datang? Karena di dalam dirimu ada dua suara. Kebaktian enggak, datang tidak, akhirnya tidak. Itu suara saudara. Yang ketiga suara setan. Tentu suara setan tidak pernah menguntungkan kita. Ya, dia bisa melemahkan saudara, membuat gosip, membuat berita yang melemahkan, membuat berita yang saudara jauh dari Tuhan. Itu suara setan. Tapi hari ini saudara mendengar suara Tuhan. Tolong pemain musik, kita nyanyi, saya mau iring Yesus, puji Tuhan. Pertahankan iman yang semula. Siapa yang hari ini imannya mulai tawar-tawar, ya, saudara minta sama Tuhan, Tuhan pulihkan. Nanti kita akan menyembah Tuhan beberapa menit. Saya mau iring Yesus. Lagu ini dikarang oleh seorang hamba Tuhan di sebuah pulau dan seluruh penduduknya itu menolak Injil. Seluruh hamba Tuhan keluarganya ini dihabiskan, dibunuh. Dari suami, istri, anak-anak dibunuh. Terakhir waktu sang suami akan dibunuh oleh penduduk pulau itu berkata, kalau kamu masih menyanyikan lagu ini, anak istrinya sudah dibantai saudara. Kalau kamu masih menyanyikan lagu ini, kamu mati. Dan pendeta ini akhirnya mati. Karena dia berkata, saya mati pasti masuk ke surga. Dikatakan, saya mau iring Yesus apapun yang terjadi. Ya, saya amin. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Yang punya mulut saudara nyanyi, jangan lihat kiri kanan, puji dia. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Puji dia semua, haleluya, puji Tuhan. Meskipun saya salib, ikuti saja kata-katanya demi rumah. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Nyanyi lagi semua. Yang punya mulut keluarkan suaramu. Amin. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun salib sanggal diri tiap hari, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saudara ingat perkataan integritas. Integritas yang pertama yang saudara ucapkan, belajar lakukan. Kita sering nyanyi lagu rohani, tapi sudah kita belajar. Hari ini kita belajar, saya mau iring Yesus. Apakah hanya nyanyi? Atau setelah nyanyi, saya berkata, yes Tuhan, saya mengiring Engkau dengan sungguh-sungguh. Itulah integritas. Yang kedua, dilihat orang, tidak dilihat orang, saya mau sungguh-sungguh. Itu integritas. Jangan waktu dilihat orang, wah, dilihat pendeta, wah, dilihat orang, tidak dilihat orang, tetap sungguh-sungguh. Apa yang saudara ucapkan, lakukan, itu integritas. Hari ini kita menyanyikan, saya mengiring Yesus. Saudara sendiri menjawab, Tuhan, yes. Saya bukan cuma nyanyi Tuhan, cuma lidah, karena tidak bertulang saya nyanyi, tapi betul saya mengiring Yesus. Nyanyikan lagi. Saya mau iring Yesus. Angkat tangan kanan saudara, haleluya. Saya mau iring Yesus. Tuhan memberkati. Sampai selama-lamanya. Saya
Yesus. Katakan Tuhan, saya mengiring Engkau. Apapun yang terjadi, susah senang, ada pencobaan tidak ada pencobaan, Tuhan saya mengiring Engkau. Sampai selama-lamanya. Haleluya, Tuhan dengar ini. Meskipun hidup salib, sangkal diri tiap hari, saya mau iring Yesus. Haleluya, Tuhan memberkati Engkau. One more time, sekali lagi. Pujian saudara memberkati saudara dengan sungguh-sungguh. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mengiring Yesus, katakan Tuhan mendengar ini. Saya mau iring Yesus. Amin Tuhan. Saya mau iring Yesus. Yes. Sampai selama-lamanya. Katakan kananmu di hadapan Tuhan. Amin. Meskipun pikul salib. Meskipun pikul salib. Haleluya, katakan kepada Tuhan. Sangkal diri tiap hari. Saya mau iring Yesus. Meskipun pikul salib, katakan tetap setia bersama Tuhan. Haleluya. Amin. Meskipun pikul salib, Tuhan memberkati engkau. sangkal diri tiap hari. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun pikul salib, kita doa sebentar. Haleluya. Meskipun Sekarang pegang pikul dadamu dengan tangan kananmu. Pegang dadamu dengan tangan. Saya akan berdoa. sangkal diri tiap hari. Haleluya. Roh Kudus Saya mau iring Yesus memberkati jemaatmu pagi ini. Haleluya. Tuhan, Kau mendengar pujian kami. Kami ingin iring Engkau dalam segala keadaan. Roh Kudus berikan kekuatan, berikan kemampuan. Kami percaya bersama Tuhan kami akan mampu dan akan kuat, bahkan mendapat kemenangan. Yang hadir pagi hari ini Tuhan, Kau jamah setiap orang. Kami percaya Engkau lah pembuat mujizat. Tidak mustahil bagi Engkau Tuhan. Mari kami percaya dengan iman, sepulang dari tempat ini setiap kami dijamah, diberkati, dikuatkan, dipulihkan dalam nama Yesus. Semua orang yang percaya katakan, berikan kemuliaan buat Tuhan. Nama Tuhan, Bapak yang di tempat ini berkatilah kebenaran firman Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Oke, sebentar kita akan berikan persembahan kita yang pertama. Untuk yang bertugas boleh dipersilakan untuk maju ke depan. Dan saya undang dengan hormat Ibu Inge untuk maju ke depan untuk boleh berdoa. Kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih atas kesempatan yang masih Kau berikan kepada kami untuk menerima firman-Mu pada hari ini Tuhan. Terima kasih juga kesehatan yang Kau berikan pada kami Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, Engkau yang mengulurkan tangan-tangan kami Tuhan untuk memberi sebagian daripada yang kami punya Tuhan, dan untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa, untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati tangan-tangan kami yang memberi dan yang belum bisa memberi juga Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Tuhan Kau Rajaku. Puji nama Tuhan, sebentar kita akan menyanyikan pengumuman, persilakan untuk multimedia. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Tuhan yang benar tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang janji-Mu tak berubah. Tuhan, sebentar kita mempersiapkan persembahan kita yang kedua untuk yang bertugas. Boleh persilakan. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku, namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka, saya undang jemaat Tuhan untuk sama-sama bangkit berdiri. Hambanya untuk menutup ibadah. Berdiri sebentar ya, ada pengumuman. Minggu depan kita dilayani oleh tamu hamba Tuhan dari luar ya. Saudara hadir supaya kita juga mendapat berkat dari firman Tuhan lewat hamba Tuhan yang kita akan undang minggu depan 28 Juli 2024. Kemudian saya sarankan lagi bagi saudara yang di rumahnya ada sampah-sampah plastik, cukup banyak sastra juga kemarin kirim, daripada saudara buang, taruh di gereja. Cuman sedikit catatan, tolong dibersihkan sebab kemarin kita malu karena kita lempar juga ke sebuah gereja yang besar di Bandung, ditampung. Ternyata ada yang bekas merokok di situ dengan rokoknya ditaruh, jadi kita malu. Ternyata GBT Anugerah ini perokok-perokok berat. Tolong dibersihkan dulu, ya, dicuci dulu sedikit supaya kita dikirim ke gereja yang cukup besar itu sebagai penampung bank sampah yang cukup besar ini. Kita tidak malu. Kemarin saya dapat laporan ada bekas rokok, ada bekas kopi, ya. Tolong saudara dibersihkan, sedikit capek lah ya, bekerja sama. Demikian kiranya Tuhan memberkati. Doakan untuk minggu depan supaya hamba Tuhan ini menjadi berkat untuk kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Kalau ada yang sakit itu kita doakan. Walaupun tidak disebut nama, Tuhan tahu dengan iman akan menarik kuasa Tuhan.
pagi ini. Beban saudara, masalah saudara, Alkitab bilang orang yang mencari Tuhan pasti mendapatkan Tuhan. Orang yang prioritas bagi Tuhan dan kerajaannya segalanya ditambahkan. Mari kita angkat tangan, kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersyukur kepadamu, Jemaat GBC Anugerah Bandung menyelesaikan ibadah yang pertama dengan pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan. Tuhan memberkati jemaat yang hadir saat ini, juga YouTube yang nanti akan disebarkan ke berbagai tempat. Tuhan memberkati sehingga lewat ini nama Tuhan dipermuliakan. Yang hadir on-site Tuhan memberkati, yang sakit dalam nama Tuhan Yesus, bilur Tuhan, Yehova Rafa Allah yang menyembuhkan, Tuhan jamah dia dengan kuasa Tuhan. Saudara boleh sebutkan nama-nama yang saudara kenal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bilur Tuhan menjamah. Yang lemah karena berbagai macam hal, Tuhan berikan kekuatan. Roh Kudus berikan kekuatan. Engkaulah Tuhan, Roh Kudus, Tuhan penghibur, Roh penghibur bagi orang-orang yang percaya. Yang sudah undur meninggalkan Tuhan, Tuhan bicara, Tuhan tegur agar mereka tidak menyesal kemudian nanti. Terpujilah nama Tuhan. Saudara angkat tangan kananmu, terima berkat Tuhan sebelum pulang nanti. Haleluya. Tuhan memberkati pribadi saudara, keluarga saudara, keperluanmu jasmani dan rohani, studimu, sekolahmu, pekerjaanmu, usahamu. Tuhan beserta. Pertumbuhan imanmu, kasihmu makin bertambah kepada Tuhan. Ketekunanmu, kesetiaanmu makin bertambah dan bertumbuh di dalam Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan Kudus Tuhan yang esa itu menyertai kita saat ini sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Yang mengasihi Tuhan mengatakan, Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan. Haleluya. ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan. Amin. Haleluya. ajaib Tuhan. Kami memuji, Kami kebesaran-Mu. kebesaran, Ajaib Tuhan. ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan. ajaib Tuhan, Katakan ajaib Tuhan. ajaib Tuhan, Yes, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Tuhan memberkati. God bless you.